Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabatku yang dimuliakan Allah, ada teman kami ya, waktu dulu semasa masih mondok di pesantren Tebu Ireng, sahabatku, orang tuanya itu umroh berkali-kali, punya mobil, punya kekayaan yang banyak. Yang saya heran itu ternyata pekerjaan orang tua dari teman saya itu adalah seorang pedagang bubur es kacang hijau gitu, sahabat. Tentunya zaman saat ini, sahabatku ya, kita dagang apa saja bisa besar. Dengan syarat adalah faktor kali. Dengan syarat adalah faktor kali. Dalam arti apa? Kita mungkin punya usaha satu, namanya anggap saja bubur kacang hijau gitu ya. Akan tetapi ada 10 cabang. Nah, kira-kira seperti itu, teman. Maka saya menggali apa rahasia dari keberhasilan dari orang tua teman saya tadi itu. Jadi saya tanya, kok berkali-kali berangkat umroh, berkali-kali umroh lagi, habis itu mobilnya baru lagi, kok kaya banget, padahal jualannya hanya bubur kacang hijau gitu loh. Maka saya yakin pasti orang-orang yang punya bisnis sukses seperti itu, mereka memiliki amalan istimewa yang kalau kita mengetahui, menggali, pasti sangat bermanfaat untuk kita semua. Amalan istimewa, waktu itu orang tuanya datang ke pondok ya, main, terus saya ajak diskusi, ngobrol-ngobrol. Bapak kok sukses banget gitu loh. Saya ingin belajar lah apa amalan yang Bapak lakukan. Singkat cerita, beliau mau menceritakan kisah pengalaman hidupnya. Pada waktu itu memang ya sama. Dia punya toko warung ya, warung bubur kacang hijau kecil-kecilan. Akan tetapi setelah bertahun-tahun nggak ada perkembangan, ya begitu-begitu saja. Ada pelanggan, pokoknya hanya cukup untuk menghidupi keluarganya lah dan nyekolahkan anaknya. Nggak terlalu banyak, saya kira. Sudah bertahun-tahun nggak ada peningkatan ekonomi sama sekali. Terus dia akhirnya merenung dan evaluasi diri. Mengapa ya kok usaha saya tidak bisa kunjung berkembang? Ya hanya begini saja, kira-kira seperti itu ya. Ya mungkin teman-teman juga kadang merasakan ya usahanya yang stagnan. Silahkan komentar di bawah ini, nanti kita bahas atau kita berikan solusi-solusi bagaimana agar usahanya juga bisa berkembang. Orang tadi itu akhirnya menceritakan betapa getirnya proses mengejar proses menata ekonomi gitu loh. Tidak mudah memang segalanya tidak ada yang mudah, butuh perjuangan di awal-awal, setelah berjalan mungkin baru bisa dikatakan mudah. Awalnya apalagi kekurangan modal di awal, dia sosok perintis lah istilahnya, memulai dari nol, anaknya orang yang nggak punya, mungkin memiliki tingkat kesulitan yang lebih tinggi. Kenapa? Karena dia harus belajar jadi pengusaha sendiri, dia harus mulai dari nol tanpa ilmu, tanpa pengetahuan, belajar dari pengalaman, mungkin lebih waktu yang cukup lama gitu loh. Kekurangan modal terutama ya, modal uang ya kekurangan, modal skill juga kekurangan, karena nggak pernah kuliah bisnis atau kurangnya membaca buku-buku bisnis juga, kurangnya literatur di zaman itu. Sahabatku semua yang dimuliakan Allah, singkat cerita beliau terus berjuang, tapi juga masih nggak ada hasilnya.
Hasilnya itu ya sedikit sekali. Baru dia itu mulai sadar. Kenapa ya seperti ini bisa terjadi? Apakah ibadah saya hancur-hancuran demi mengejar uang? Mulai dia mendapatkan refleksi, kesadaran bahwa hidup, bekerja, tidak semata-mata berbicara tentang kerja, kerja, kerja. Akan tetapi spiritual kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup juga berbicara kehidupan akhirat. Hidup juga mempersiapkan bekal akhirat. Bahkan kesuksesan bisnis tidak semata-mata dengan manajemen, akan tetapi dengan kekuatan spiritual sangat menunjang proses keberhasilan. Sahabatku yang dimuliakan Allah, apa yang beliau lakukan? Akhirnya beliau mulai sering ngaji. Dari sering ngaji kepada seorang kiai, mendengarkan ceramah kiai, dia tersadar akan pentingnya mudawamatus sholawat ala Nabiyil Mustafa. Jadi dia mulai sadar bahwa sholawat itu adalah raihlah sejuta keberkahan dari sholawat. Kira-kira seperti itu. Mulai detik itu pula dia mulai mengistiqomahkan. Lisannya selalu basah dengan sholawat Nabi. Sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad. Gak pernah terlepas. Sesekali tidak sholawat, tapi hatinya terus bersholawat. Jadi amalan yang beliau lakukan itu memperbanyak sholawat. Iktsarus sholati ala Nabiyil Mustafa. Jadi memperbanyak sholawat kepada Nabiullah Muhammad. Terus bersolawat. Terus beliau mengaji ya, belajar, mulailah dapat ilmu. Ternyata hatinya semakin tenang, mungkin uang masih sama, belum ada perubahan yang signifikan. Terus mengaji, ikut ngaji ulama-ulama kita yang memahami ilmu-ilmu sirri, ilmu-ilmu hikmah, sehingga hatinya mendapatkan cahaya hikmah tadi itu, sahabat. Sahabat yang dimuliakan Allah, saya lanjutkan cerita ini. Kemudian beliau, si bapak tadi itu juga mendengarkan bahwa sedekah itu akan menarik menjadi magnet rezeki terkuat di dunia. Sedekah itu. Siapa yang banyak memberi, maka Allah akan banyak memberi kepada dia. Jadi mulai dari perkenalan sedekah juga, magnet yang sangat besar dari rezeki adalah bersedekah. Beliau mulailah menyisihkan sebagiannya, ditaruh di kotak amalnya dia, disedekahkan fakir miskin, anak yatim. Beliau menikmati sekali dengan sholawat dan sedekah yang mulai dilatih dalam kesehariannya. Hati tenang, usaha tambah lancar. Ide-ide kreatif mulailah berdatangan, temanku. Mulailah berdatangan ide-ide kreatif. Suatu ketika ada temennya yang datang, dia belum bekerja, ngomong, sampean buka cabangku, tak gawekno sampean karek dodolan, mau bagi hasil gitu. Barangnya konggonku. Oh ya baik. Lah gerobaknya gimana? Wes gampang. Kita berpartner saja, mulai satu cabang dia bimbing, ternyata dapat penghasilan sehari, dapat investan 50.000, 100.000 dari beliau, terus tambah banyak keuntungannya. Begitu, kalau punya cabang satu penghasilan sudah bertambah banyak, kalau punya cabang dua gimana? Akhirnya ada teman atau saudaranya yang belum bekerja, dia aja, ayo dagang sama saya, ngambil barang di saya. Akhirnya bercabang-cabang 5-10 cabang yang dia miliki, bubur kacang hijau, sahabatku. Jadi kalau kita pengen sukses, diantaranya adalah faktor kali. Kalau satu usaha bisa sukses, kalau 5 usaha lebih sukses, kalau 10 usaha akan lebih sukses lagi. Tapi dipahami, dipelajari akar-akarnya sekuat mungkin. Sahabatku yang dimuliakan Allah, dia akhirnya nggak sadar setelah mudawamah sholawat, sering-sering sedekah, tiba-tiba sudah memiliki 2 cabang, memiliki 3 cabang, dan memiliki cabang yang banyak. Benar-benar sholawat adalah menarik sejuta keberkahan, dan benar-benar sedekah menarik magnet rezeki terkuat. Semuanya itu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian tahun dia berjuang, nggak kunjung datang rezekinya. Sekian tahun dia berjuang, tidak ada perubahan ekonominya. Setelah dia akhirnya mau ngaji, mendengarkan ulama, mendengarkan kiai,
dia mendapatkan pesan-pesan moral, pesan-pesan spiritual, dia mendapatkan ilmu pengetahuan dan keyakinan tentang keberkahan sholawat, dia ngerti tentang kekuatan sedekah. Siapa yang banyak memberi, justru Allah akan banyak memberi. Ternyata terjadilah percepatan rezeki yang luar biasa. Hingga hartanya pun digunakan di jalan Allah untuk menjadi bekal akhiratnya. Sahabatku yang dimuliakan Allah, dari video ini, dari cerita ini, kisah ini, kita bisa petik pelajaran bahwa seorang yang berbisnis tidak semata-mata menggunakan manajemen yang bagus, ilmu bisnis yang bagus, tidak semata-mata itu. Kalau Allah belum menghendaki kemudahan atau percepatan rezeki, maka perjalanan bisnis kita itu seret sekali. Banyak rintangan-rintangan dan kendala yang harus kita lewati. Dengan kita sudah mulai mengenal Allah, dengan sudah mulai mengenal ulama, dengan sudah mulai mengenal tentang bisnis itu tidak semata-mata berbicara tentang logika, akan tetapi sudah berbicara tentang rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita perbanyak syukur, kita perbanyak zikir, kita dekatkan diri kita kepada Allah, sehingga semua langkah yang kita lakukan terjadi percepatan yang luar biasa. Sahabatku yang dimuliakan Allah, benar-benar sholawat itu menarik sejuta keberkahan. Kami pun merasakan khasiatnya. Sholawat bisa menenangkan hati, sholawat bisa menumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah. Dan ini poin yang terpenting sebenarnya. Bagaimana seorang umat kita lupa dengan kekasihnya. Bagaimana seorang umat kita lupa dengan imamnya. Kita sibuk mengejar tokoh sana, tokoh sini yang tidak mendekatkan diri kita kepada Allah. Justru seringkali melalaikan kita dari mendekatkan diri kepada Allah. Jangan salah pilih imam. Silahkan tertarik, silahkan kita kagum dengan seseorang, akan tetapi kekaguman pertama kita tetap kepada sang kekasih jagat raya, yakni Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang sangat mulia, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini ada pelajaran yang sangat berharga. Apapun usaha Anda, apapun bisnis kita semua, profesi apapun, tariklah sejuta keberkahan dengan latihlah diri untuk mudawamatus sholawat. Langgengkan sholawat kita kepada Rasulullah. Dan latihlah berderma, bersedekah, berzakat. Karena itu juga magnet rezeki yang menjadi tolak bala, tolak musibah, tolak penyakit, tolak berbagai macam keburukan. Kalau seandainya pun keburukan masih terjadi, tidak terlalu parah, akan takhfif, akan terjadi keringanan. Seandainya pun masalah terjadi, itu hanya sementara, yang setelah itu akan melejit ke atas juga. Maka tetap sholawat dan sedekah serta mempelajari ilmu agama itu adalah sesuatu yang besar dalam kehidupan kita. Bagaimana mungkin warisan Rasulullah kita lupakan? Apa warisan Rasulullah? Ilmu. Warisan Rasulullah adalah ilmu tauhid, ilmu agama, ilmu mendekatkan diri kepada Allah. Rasulullah mewarisi ilmu perdagangan, ilmu psikologi, ilmu apa saja diwariskan oleh Rasulullah. Tapi titik tertinggi tetap ilmu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila video ini bermanfaat, mohon bantu subscribe. Kita kembangkan channel ini menjadi channel besar. Karena satu subscribe Anda sangat berarti bagi saya. Semoga Anda semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimudahkan hidupnya, dipermudah jalan hidupnya, dipermudah kesuksesannya, diberikan anak-anak yang soleh. Like, subscribe, dan share video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.